Dalam menjalani suatu hubungan, entah itu pertemanan maupun percintaan, terkadang kita mengalami yang namanya masalah, khususnya pada perbedaan pandangan. Hai, aku Arta. Pada segmen DIY Social Experiment kali ini, aku melakukan wawancara terhadap seseorang dan menanyakan pandangan mereka terhadap menjalin hubungan pada lingkungan pertemanan. Ini dia. Kali ini aku sudah bersama dengan Saya Imade Dwi Sutanegara atau dipanggil Suta. Eko Wang Nadi Ari. Jadi aku panggil Kak Nadi aja ya. Iya. Mungkin bisa say hi ke Sobat Inspirasi semua. Halo. Hai Sobat Inspirasi di seluruh Indonesia. Kak Nadi sekarang umurnya berapa kalau boleh? 29 mau ke 30. 30 tahun lewat 1 bulan. Berarti udah kepala 3 ya. Nah, kalau boleh tahu berarti kan udah menikah juga. Iya. Kan? Nah, biasanya nih kalau kita sebelum nikah itu kan sebelumnya mengalami yang namanya hubungan kan. Apalagi sama pacar itu pasti awalnya berteman gitu kan. Berteman dulu kan. Pasti. Nah, itu biasanya pernah nggak sih ngalamin yang namanya itu ketidakcocokan, apalagi itu perbedaan pandangan? Pernah nggak ngalamin itu? Yang pasti pernah, dan mungkin semua orang pasti pernah mengalami hal itu. Pasti pernah sih ya. Mungkin semua orang juga pasti ngalamin itu. Baik itu ketidakcocokan dalam segi pendapat maupun pandangan. Lalu untuk mengatasi hal itu, upaya apa nih yang Kak Nadi lakukan ketika adanya perbedaan pandangan itu? Kalau upayanya sih lebih ke memahami, terus saling menghargai satu sama lainnya, terus introspeksi diri masing-masing sih lebih tepatnya ya, dan akhirnya nanti bisa saling memaafkan satu sama lainnya juga. Iya, memang harus ngerti satu sama lain itu Iya. penting banget ya Kak Nadi. Mungkin kalau dari saya pribadi sih, kita tuh pertama harus bisa mengenali kepribadian, baik itu teman atau pasangan. Karena supaya kita nggak salah perbuatan lah, istilahnya niat kita baik kan belum tentu nanti diresponnya baik oleh mereka. Iya. Itu aja sih, artinya kita harus mengenali dulu mereka, istilah kepribadian kah, dan hal-hal yang sensitif mungkin. Takutnya kita berbicara yang menurut kita lumrah, ternyata sensitif di mereka, entah itu teman atau pasangan. Seperti itu sih. Kalau boleh tahu nih kan udah menikah dan pacaran itu mungkin berapa tahun? Udah 9 tahun. 9 tahun. Ya, 9 tahun. Ya benar lah, 9 tahun dari tahun sampai tahun ini. Selama 9 tahun itu ada nggak kisah atau cerita yang dialami dan diingat sampai sekarang sangat berkesan gitu ya dalam menjalani hubungan itu? Kesannya lebih bisa mengayomi kayak gitu kan, lebih bisa mendorong kita ke arah yang lebih baik gitu. Betul ya, emang ya kalau kita tuh udah dapat orang yang bisa menuntun ke arah yang lebih baik pasti sangat bagus ya buat diri kita ke depannya. Nah, kan sekarang ini banyak nih Gen Z, anak-anak muda gitu ya, yang mungkin baru menjalani hubungan gitu. Khususnya pertemanan ya, kita nggak bicara tentang pacaran aja. Apa sih pesan yang ingin disampaikan untuk generasi muda nih, khususnya dari pandangan Kak Suta pribadi ya, untuk menjalani hubungan di pertemanan gitu loh, yang baik supaya memberikan manfaat, nggak hanya buat dirinya dia aja, tapi mungkin buat teman di sekitar dan orang-orang lain yang dia temui. Mungkin pesan saya satu sih, untuk generasi muda atau disebut Gen Z ya seperti zaman sekarang. Yang satu, jangan kebawa status sosial atau perkembangan sosial yang notabene kadang-kadang ada dua sisi, yang dimana kita nggak perlu terlalu banyak teman istilahnya atau terkenal. Itu yang harus didasari dulu. Kemudian kita juga harus tetap bisa bergaul, tapi bisa memilah istilahnya. Oke, kita masuk di semua lini pertemanan tanpa mengkategorikan si A, si B, si C. Nah, kita masuk ke semua sana, tapi kita harus bisa memilah.
mana teman yang istilahnya memberikan feedback ke kita. Artinya kita berteman mendapatkan respon dua arah. Satu sisi kita memberikan atau membimbing teman kita ke arah yang lebih baik, lalu teman kita juga mengajak kita agar bisa menimbulkan bakat-bakat yang terpendam. Jadi intinya itu kalau berteman nggak apa-apa kita sama siapa aja, tapi untuk bersahabat gitu ya, kita harus bisa untuk mencari yang mungkin yang cocok atau yang satu frekuensi lah, dan bisa memberikan manfaat. Itu yang gitu. utama. Untuk pesannya itu cari teman atau pasangan yang bisa menghargai kita, bisa memahami kita, bisa peduli dengan kita, karena tidak semua orang bisa seperti itu gitu loh. Lebih baik kita memiliki satu atau dua orang teman, tapi memiliki rasa itu dibandingkan kita banyak punya teman tapi tidak memiliki rasa kepedulian terhadap kita. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih banyak. Tepuk tangan dulu dong. Sama-sama.